bensinnya kelip-kelip deh. Bensinnya kelip-kelip. Dadah. Nice kelapa Mas Rudi ini. Bagaimana Anda keluar? Petik 2. Meskipun Chen Ping tidak melihat ke belakang, dia tahu bahwa itu Zhu Qingxiu sudah berada di belakangnya. Saya ucapkan selamat tinggal kepada Anda, saya berangkat, cari pulau terpencil untuk berlatih. Petik 2. Zhu Qingxiu tampak sedikit bingung ketika dia melihat Chen Ping menemukannya. Terlalu dekat dengan daratan, bukankah Anda masuk lebih dalam ke Laut Mati? Petik 2. Chen Ping berbalik. Zhu Qingxiu tidak berani menatap mata Chen Ping, matanya sedikit menghindar. Lagi pula, aku berinisiatif untuk mendedikasikan diriku semalam, tapi aku belum mendedikasikannya. Sebagai seorang wanita, aku memang sedikit malu. Tidak lagi, dekat dengan daratan dan saya bisa pulang lebih banyak untuk menemui ayah saya. Petik 2. Zhu Qingxiu tersenyum sedikit. Baiklah, saya menghormati pendapat Anda dan jika Anda memiliki sesuatu untuk membantu Anda selalu dapat datang kepada saya. Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan sejumlah besar slip batu giok Chuanyin dan memberikannya kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu tidak menolak. Setelah mengambil slip giok pemancar suara, dia menatap Chen Ping, lalu melompat dan melompat langsung dari pesawat. Maukah kamu mengucapkan selamat tinggal pada adikmu? Petik 2. Chen Ping sedikit bingung. Zhu Qingxiu bisa pergi segera setelah dia berkata, tapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada Zhu Qingyue. Tidak perlu, jangan sampai kita saling berduka, katakan saja pada adikku. Petik 2. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, sosoknya benar-benar menghilang. Chen Ping melihat punggung Zhu Qingxiu yang pergi, dan dia merasa sedih. Bahkan, itu tidak mudah bagi Zhu Qingxiu, seorang wanita. Ini benar-benar tidak mudah bagi seorang wanita untuk memikul misi dari Wanjian Sekte, diburu oleh iblis mengaku aliansi dan Fan Xianbo. Mungkinkah aku bertindak terlalu jauh tadi malam? Zhu Qingxiu, seorang wanita, pasti telah membuat banyak tekad tadi malam, dan dia harus memberinya beberapa kenyamanan. Anak laki-laki, menyesal. Pada saat ini, suara Lord Qiyun terdengar. Apa yang Anda sesali? Petik 2. Chen Ping bertanya berpura-pura tidak tahu. Tentu saja saya menyesal tidak bermain dengan wanita itu. Saya bahkan tidak akan makan daging yang dikirim ke mulut saya. Apakah Anda masih seorang pria? Petik 2. Demon Lord Qiyun menggoda Chen Ping. Saya seorang pria terhormat, seorang gadis lugu, bagaimana saya bisa bermain saja? Petik 2. Chen Ping berkata dengan tampilan yang layak. Bisakah Anda mati tanpa berpura-pura? Berapa banyak wanita yang pernah bermain dengan Anda dan wajah yang mengatakan ini? Petik 2. The Red Cloud Demon Lord mengubah mata Chen Ping. Tuan Chen, di mana saudara perempuan saya? Petik 2. Pada saat ini, Zhu Qingyue juga datang ke puncak pesawat. Dia tidak melihat Zhu Qingxiu di pesawat, jadi dia keluar untuk melihatnya. Adikmu pergi dan dia memintaku untuk memberitahumu. Petik 2. Chen Ping berkata, kiri. Zhu Qingyue tertegun sejenak, lalu menatap laut mati yang luas, dan air mata mengalir keluar, saudari. Petik 2. Chen Ping tidak bisa melihat kesedihan perpisahan, jadi dia kembali ke pesawat. Setelah pesawat mencapai daerah laut, Chen Ping meminta Ji Yun untuk melayang pesawat, dan dia terjun langsung ke Laut Mati. Dia ingin menyelamatkan Zier dari Laut Mati di antara 7 peri, dan kemudian membawanya ke Sekte Iblis Jiwa dan membiarkan Master Sekte Jiang membantu membentuk kembali tubuhnya. Zier, yang telah memiliki pohon, tampak sangat senang melihat Chen Ping benar-benar kembali. Setelah begitu banyak hari berlalu, dia tidak tahu bagaimana Chen Ping lakukan, dan dia pikir Chen Ping telah melupakannya.
Chen Ping membawa Zier langsung ke Sekte Iblis Gunung Tianmo. Tapi sebelum tiba di Sekte Iblis Jiwa, Chen Ping pergi ke Istana Guanghan dan melihat para tuan istana dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, aku bertanya tentang keluargamu dan membunuh 2 putra keluargamu sendirian. Maka kepala keluargamu pasti tidak akan menyerah. Untungnya, kepala keluargamu tidak meninggalkan adat istiadat. Perjuangan bersenjata skala besar terakhir menarik kepala wilayah selatan, yang melukai kepala keluargamu, sehingga waktu mundur diperpanjang. Setelah meninggalkan Istana Guanghan, Chen Ping dan yang lainnya tiba di Sekte Iblis Jiwa. Chen Ping kemudian menyerahkan Zier ke Master Sekte Jiang, dan juga meninggalkan 2 batu iblis, yang digunakan untuk membentuk kembali tubuh Zier. Setelah meninggalkan Sekte Iblis Jiwa, Chen Ping dan yang lainnya langsung pergi ke wilayah barat. Meskipun pesawat itu cepat, jalannya terlalu jauh, jadi Chen Ping hanya menutup matanya dan berlatih. Pada saat yang sama, di markas Demon Ceiling Alliance, Zhuo Tianzeng, sebagai pemimpin aliansi, sedang duduk di atas kursi aula utama, dan di bawahnya, ada lebih dari selusin guru Mahayana duduk dengan rapi. Dan para guru Mahayana ini semuanya adalah kultivator iblis tanpa kecuali. Aliansi penyegelan iblis dengan slogan memusnahkan iblis dan membela Tao telah menjadi rumah bagi para kultivator iblis. Penatuacu, tolong beritahu semua orang tentang penyelidikan ini. Zhuo Tianzeng berkata kepada Penatuacu di sampingnya. Meskipun Penatuacu tidak terlalu kuat, dia dapat mencapai posisi Penatua, dan dia masih melayani Zhuo Tianzeng, jadi dia memiliki kemampuan tertentu. Distribusi kekuatan dan perekrutan personel aliansi penyegel iblis di seluruh surga dan alam manusia hampir semuanya dijalankan oleh Penatuacu. Meskipun para pembudidaya iblis alam Mahayana ini jauh lebih kuat dari Penatuacu, tidak ada yang berani meremehkan Penatuacu. Semuanya, saya yakin Anda baru-baru ini memperhatikan bahwa, kecuali para penggarap iblis di daerah Gunung Tianmo, banyak penggarap iblis di tempat lain telah menghilang tanpa dapat dijelaskan. Beberapa kultivator iblis yang diincar oleh aliansi penyegel iblis kami tiba-tiba menghilang. Hal ini menyulitkan aliansi penyegel iblis kami untuk memiliki lebih banyak kultivator iblis yang bergabung dengan kami dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penyelidikan saya menemukan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Tao Uji. PGA pembudidaya iblis yang hilang itu seharusnya dibawa ke suatu ruang rahasia olehnya. Penatuacu berkata kepada banyak pembudidaya iblis. Pemimpin Sekte Zhou, tolong beritahu saya. Zhuo Tianzeng memandang seorang lelaki tua bungkuk dan berkata, orang tua bungkuk ini adalah orang yang membawa Tianxia dan Tianluo ke wilayah timur, mengikuti geng untuk bertarung, dan ditakuti oleh pendeta Tao Uji. Guru Sekte Zhou itu berdiri, dan kemudian berkata perlahan, saya dikirim ke wilayah timur kali ini untuk membantu kota Qijia, tetapi saya tidak ingin menghadapi kejahatan itu. Karena wanita itu mempunyai pembantu di sekelilingnya, 2 muridku terluka, dan aku harus melarikan diri. Master Sekte Zhou tampak malu. Lagi pula, agak memalukan untuk mengatakan bahwa dia telah melarikan diri di depan begitu banyak orang. Zhou tua, kamu adalah alam Mahayana tingkat 4, siapa yang bisa meriakutimu di tempat menyedihkan di wilayah timur? Benar, hanya ada sedikit biksu alam Mahayana di wilayah timur, apalagi alam Mahayana tingkat keempat. Menurutku kamu, seorang anak laki-laki tua, tidak ingin menjadi musuh bajingan itu, jadi kamu sengaja lari kembali ke sini kan? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah anak yang licin? Banyak pembudidaya iblis mulai mempertanyakan sekte Master Zhou. Lagi pula, dengan kekuatan alam Mahayana tingkat keempat, saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan di wilayah timur, dan tidak mudah untuk menghadapi lawan. Sekarang dia bilang dia melarikan diri dan kembali, yang jelas merupakan masalah. Pemimpin sekte Zhou mengabaikan orang-orang ini. Banyak dari para penggarap iblis di sini adalah antek-antek setia dari aliansi penyegel iblis, tetapi dia tidak melakukannya.
Dia hanya mencoba menyelamatkan hidupnya, dan tidak punya pilihan selain berkompromi di bawah aliansi penyegel iblis. Kali ini aku bertemu bajingan itu, dan penolong di sampingnya adalah lelaki tua Wuji. Meski itu hanya bayangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa aku atasi. Dan selain guru janji, ada gadis lain yang sangat baik. Dia juga berhubungan dengan guru janji dan sangat kuat. Dua pengikut di sekitar gadis ini juga adalah pembudidaya iblis, dan kekuatan mereka sebenarnya adalah tingkat kedua dari alarm Mahayana. Saya curiga gadis ini ada hubungannya dengan kota yang tiba-tiba menghilang ribuan tahun yang lalu, dan guru janji mungkin telah mengirim para penggarap iblis yang hilang ke kota itu. Sekte Master Zhou sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, wajah orang-orang yang baru saja mengejek Sekte Master Zhou berubah sedikit. Kota yang menghilang ribuan tahun yang lalu. Mungkinkah kota matahari dan bulan? Tidak ada kabar dari kota matahari dan bulan selama ribuan tahun. Bagaimana bisa seseorang dari kota matahari dan bulan tiba-tiba muncul? Seseorang bertanya dengan bingung. Kota matahari dan bulan tidak pernah benar-benar menghilang. Sebaliknya, ia menggunakan pembuluh darah spiritualnya untuk membuka kembali alam rahasia luar angkasa. Kota matahari dan bulan ini selalu berada di surga dan dunia manusia, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Zhuo Tianzeng berkata, jelas sekali, dia telah menerima laporan dari pemimpin Sekte Zhou, mengetahui tentang urusan kota Sun Moon, dan melakukan penyelidikan mendetail. Setelah mendengar kata-kata Zhuo Tianzeng, semua orang terdiam karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Guru Tao Wuji dan kota matahari dan bulan yang menghilang semuanya adalah kekuatan yang tidak diketahui oleh mereka. Meskipun kultivator iblis ini semuanya berada di alam Mahayana, mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan pihak lain. Namun, bayangan guru Tao Wuji menyebabkan guru Sekte Zhou dari tingkat keempat alam Mahayana mundur. Anda bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan guru Tao Wuji. Melihat semua orang berhenti berbicara, Zhuo Tianzeng melanjutkan, sekarang Chen Ping telah menghubungi Wuji Lao Dao dan Sun En Moon City, dia tidak boleh dibiarkan berkembang. Petik 2. Jadi saya memutuskan untuk menghilangkan Chen Ping ini terlebih dahulu, memberantas masalah besar di hati saya, dan kemudian berurusan dengan Tao Lama Wuji. Petik 2. Pemimpin, jadi kita tidak tahu di mana Chen Ping sekarang. Di mana menemukannya? Sekte Guru Zhou bertanya. Dia pergi ke dinasti Xiao di wilayah barat. Petik 2. Zhuo Tianzeng berkata, mendengar kata-kata, dinasti Xiao, Master Sekte Zhou berhenti berbicara, dan yang lainnya juga diam. Jika Chen Ping berada di tempat lain, orang-orang ini pasti akan secara aktif mengambil alih pekerjaan ini. Selama mereka menangkap Chen Ping, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tapi jika Chen Ping berada di dinasti Xiao, tidak satupun dari mereka akan berani pergi. Setelah semua, di dunia surga dan manusia, satu-satunya kekuatan yang dapat bersaing dengan Demon Sealing Alliance mungkin adalah dinasti Xiao. Selain itu, dinasti Xiao telah mampu eksis selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah menjadi lebih besar dan lebih besar, sehingga harus memiliki dasar. Mungkin mereka tidak dapat mengalahkan dinasti Xiao bahkan jika mereka menyegel aliansi iblis. Jadi saat ini, tidak ada yang berani pergi ke dinasti Xiao untuk menemukan Chen Ping. Mungkin aku masih terjebak di dalamnya. Melihat bahwa itu tidak ada yang berbicara, Zhuo Tianzeng tersenyum sedikit dan terus berkata, semua orang, apakah Anda pikir aliansi penyegelan iblis kami hampir menarik dibandingkan dengan Xiao Huangchao? Petik 2. Tidak ada yang berbicara, tetapi ekspresi itu mengatakan semuanya. Dalam analisis terakhir, Demon Sealing Alliance hanyalah aliansi yang terdiri dari beberapa kekuatan. Dinasti Xiao adalah dinasti yang dikendalikan oleh keluarga Xiao, dengan banyak kota dan tentara di bawah kendalinya. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat dilawan oleh kekuatan-kekuatan yang mereka satukan? Zhuo Tianzeng melirik Elder Chu,
dan kemudian Elder Chu berkata, dinasti Xiao memang sangat kuat, tetapi dinasti Xiao memiliki salah satu kekurangan paling fatal, yaitu pertempuran untuk tahta. Petik 2. Xiao Feng, putra tertua Kaisar Xiao, telah tergila-gila pada seorang wanita. Untuk menyembuhkan putranya, Kaisar Xiao mencari apoteker dari seluruh dunia. Meskipun ia disembuhkan, putra sulungnya Xiao Feng tidak lagi memiliki kekuatan dan otoritas apapun di dinasti Xiao. Petik 2. Dan Kaisar Xiao juga memiliki putra kedua, Xiao Jian, tetapi dia adalah orang yang bijaksana dan berani. Kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga alam Mahayana. Terlepas dari kekuatan dan strateginya, dia jauh melebihi putra sulungnya Xiao Feng. Petik 2. Hanya saja Xiao Jian lahir dari selir. Dia lahir dari Kaisar Xiao setelah dia mabuk dan pembantu, jadi hanya sedikit orang yang tahu keberadaan putra kedua Xiao Jian ini. Petik 2. Xiao Jian ini diatur oleh Kaisar Xiao untuk menjaga kota kecil Changlang di perbatasan wilayah barat. Dia sudah tidak puas. Kita bisa mengambil kesempatan untuk membongkar dinasti Xiao sehingga dinasti Xiao tidak akan lagi memiliki energi untuk melindungi Chen Ping. Petik 2. Saya telah mengirim seseorang untuk menghubungi Xiao Jian terlebih dahulu, dan kali ini saya akan pergi secara langsung. Selama kita menang atas Xiao Jian, kita akan membantunya merebut dinasti Xiao, dan kemudian dinasti Xiao akan menjadi sekutu setelah kita menyegel aliansi iblis. Petik 2. Tanyakan kepada seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang masih bisa menjadi musuh aliansi iblis kita. Petik 2. Elder Chu sangat bersemangat ketika dia mengatakannya, seolah-olah Demon Sealing Alliance akan menyatukan dunia surga dan manusia. Banyak kultivator iblis mendengarkan kata-kata Elder Chu dan saling memandang satu persatu, karena mereka belum pernah mendengar tentang Kaisar Xiao yang memiliki putra kedua. Namun, ini juga hal yang luar biasa tentang Elder Chu. Banyak pesan tidak bisa lepas dari matanya. Ketika dia pernah melindungi putra Zuo Tianzeng, Zuo Xuan di Gunung Tianmo, Elder Chu menggunakan metode formasi untuk menyimpulkan. Hanya saja ada banyak penyebab dan efek yang tidak diketahui pada orang ini Chen Ping, sehingga deduksi formasi Elder Chu ditemukan oleh Chen Ping.